Salam, salam damai sejahtera untuk saudara-saudari di mana saja berada. Mari kita siapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam Tuhan Yesus, kami rindu mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bimbinglah hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat memahami perkataan-perkataan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita terambil dari Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada kata-kata bijak yang mengatakan, jagalah pikiranmu, karena pikiranmu akan menjadi perkataanmu. Jagalah perkataanmu, karena perkataanmu akan menjadi tindakanmu. Jagalah tindakanmu, karena tindakanmu akan menjadi kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu, karena kebiasaanmu akan menjadi karaktermu. Jagalah karaktermu, karena karaktermu akan menentukan nasibmu. Kata bijak tersebut mau mengingatkan kita bahwa pikiran kita akan mempengaruhi banyak hal. Pikiran yang positif atau yang baik akan menghasilkan ucapan, tindakan, kebiasaan, dan karakter yang baik. Sebaliknya, jika kita selalu berpikir negatif atau berpikir yang buruk, maka kita cenderung menghasilkan ucapan, tindakan, kebiasaan yang buruk, bahkan karakter kita bisa menjadi buruk. Ada kisah nyata tentang dua orang kakak beradik yang hidupnya sudah mulai mapan. Sang kakak sangat bahagia dan sering bercerita dengan bangga dan sukacita tentang Tuhan yang sangat baik dalam perjalanan hidupnya. Lewat didikan orang tua yang dianggap keras atau disiplin, ia merasa dirinya telah dibentuk menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, dan tidak pantang menyerah. Ia sangat bersyukur dengan latar belakang keluarganya. Sedangkan sang adik sebaliknya, ia tidak bahagia. Sang adik selalu berpikir betapa malang nasib dirinya. Ia selalu menyesali pengalaman-pengalaman masa lalunya. Kenapa orang tuanya terlalu disiplin? Betapa seringnya ia memikirkan hal-hal yang membuat ia sedih, kecewa, dan tidak puas atas keluarganya. Kenangan-kenangan masa lalunya membuat ia selalu mengeluh dan sulit untuk bersyukur. Bertahun-tahun ia merasa tertekan, merasa sulit tidur, merasa tidak beruntung, bahkan berkali-kali mencoba untuk bunuh diri. Kisah kakak adik ini ternyata bermula dari apa yang selalu mereka pikirkan tentang masa lalu dan jalan hidup mereka. Yang kakak hidupnya baik-baik saja dan merasa sangat bahagia karena selalu memikirkan hal-hal yang baik dan selalu bersyukur. Sedangkan yang adik hidupnya banyak masalah karena fokus memikirkan hal-hal buruk. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu memikirkan hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan berkat bagi hidup kita. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, semuanya bersumber dari Tuhan. Karena itu, isilah pikiran kita setiap hari dengan firman Tuhan. Jika pikiran dan hati kita selalu diisi firman Tuhan, maka hidup kita akan dikuasai firman Tuhan yang menggerakkan kita untuk selalu berpikir, berkata-kata, dan bertindak yang baik. Jika setiap hari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka setiap hari kita akan mengalami kuasa firman Tuhan yang memberkati hidup kita dan membuat hati kita melimpah syukur dan sukacita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami mendapati diri kami yang sulit bersyukur dan penuh kepahitan karena kami lebih suka memikirkan hal-hal yang buruk dalam hidup kami. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengubah pola pikir kami. Dan biarlah pikiran dan hati kami selalu terarah padamu. Kami percaya kuasa firman-Mu akan memulihkan dan mengubah hidup kami menjadi hidup yang melimpah sukacita dan damai sejahtera. Ampunilah segala dosa kami, dengarlah seruan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Salam.